Buat orang yang semacam itu tidak berlaku. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, enggak berlaku. Ternyata di buku The Future of God itu saya menemukan 7 inti kehidupan. Saya baca berlembar-lembar. Dari yang 7 itu salah satunya adalah sedikit tindakannya, hasilnya tanpa batas. Suatu saat Bapak Ibu akan tahu betapa nikmatnya ketika sholat karena kesadaran. Bukan sholat karena kewajiban, bukan sholat karena takut neraka pengen surga. Betapa nikmatnya, bisa berjam-jam kita sholat di situ. Dan saya mengamalkan ini sejak lama. Termasuk waktu saya kehilangan rumah itu, saya sedang membuat masjid ini, Bapak Ibu. Orang yang selaras dengan Tuhan, hidupnya bahagia. Sehat, berkelimpahan, waras. Jadi dirinya sendiri, bebas, merdeka, tidak terkungkung oleh apapun. Sukses. Tahu ciri orang sukses? Gak sibuk. Ya, ciri orang sukses apa? Gak sibuk. Masih banyak jadwal, belum sukses kamu. Orang sukses mau piknik sekarang berangkat aja, gak pusing. Betul nggak? Iya. Coba lihat orang sibuk. Ya, tuh oleh sibuk, weh. Betul nggak? Mau makan sama keluarga aja nggak ada waktu, nggak sukses itu. Ya, itu soal sukses. Ada rengeun tah. Maka mereka tidak berselisih setelah datang kepada mereka ilmu. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Apa sih ilmu itu? Ada fakta, ada tafsir. Lihat saya. Ada apa? Ada fakta, ada tafsir. Apa sih tafsir itu? Tafsir itu adalah sudut pandang pikiran terhadap fakta. Yes? Nah, faktanya sama. Ada orang yang memandang fakta ini 1000 orang. Bisa beda-beda nggak tafsirnya? Ulangi. Faktanya sama, satu. Ini ada 1000 orang yang sedang melihat fakta. Bisa beda-beda nggak tafsirnya? Nah, ngerti bedanya sekarang? Nah, kenapa mereka beda-beda? Nih yang beda-beda ini karena mereka ini belum mengalami. Kalau mereka yang sudah mengalami fakta ini, saya yakin tidak ada perbedaan. Makanya ilmu itu beda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu segala sesuatu yang bersifat informasi, kata buku, kata orang. Kalau ilmu itu yang sudah terjadi di dalam diri, apa kata pengalaman, itu ilmu. Betul nggak? Nah, ada orang 1000 ya dikasih minuman dari galon yang sama, pasti dia akan mengalami pengalaman yang sama. Yes, tidak akan berselisih. Tapi ada orang di luar itu disuruh mengamati air di galon itu. Coba menurut kamu gimana? Wah, banyak ngomong tuh. Menurut saya, begitu. Cirinya banyak ngomong. Padahal dia itu belum tahu, lah belum mengalami. Hanya punya pengetahuan tentang air, ngomongnya banyak. Banyak yang kayak gitu. Banyak sekali. Ya, ngomong tentang Allah belum mengalami Allah. Ngomong malaikat belum mengalami malaikat. Betul nggak? Iya, ngomong kiamat belum mengalami kiamat. Belum bangkit kesadarannya. Ngomong akhirat nggak tahu akhirat. Banyak yang kayak gitu. Banyak sekali. Fakta atau tafsir. Nah, semua yang tidak mengalami dan dia mencoba menafsirkan fakta menurut pikirannya, hasilnya tafsir, disebut persepsi.
Bahasa Qurannya disebut zon. Itu yang disebut dengan persepsi, opini, narasi. Betul nggak? Tapi kadang-kadang saking meyakinkan dia ngomong, kita percaya. Padahal dia belum mengalami. Betul nggak? Apalagi kalau pakai macam-macam itu, ya. Nah, pokoknya macam-macam lah. Kalau dandanya sudah macam-macam, tambah serem. Betul nggak? Padahal yang dan macam-macam itu kan sebetulnya ada kelemahan. Dibungkus kelemahannya dengan macam-macam. Sugan we ngalengit. Betul nggak? Betul apa tidak? Siapa yang kayak gitu? Nah gitu. Bagus ngaji. Setelah datang ilmu, ilmu itu apa tadi? Beda dengan pengetahuan. Beda. Pengetahuan apa? Segala sesuatu yang bersifat informasi, narasi, opini, tafsir, apa kata orang, itu bagi kita itu baru pengetahuan. Kalau kita sudah mengalaminya itu baru ilmu. Yes. Maka disebut ilmu pengetahuan. Dua-dua juga penting, ya. Tapi pengetahuan harus jadi ilmu dulu. Jangan sekedar informasi. Itu masih katanya, belum nyatanya. Begitu kita sudah merasakan nyatanya, tidak berselisih lagi. Makanya sebetulnya Bapak Ibu, aduh. Supaya tidak berselisih itu kita harus mengalami. Tidak ada perbedaan, tidak ada berselisih bagi mereka yang sudah mengalami. Begitu sudah mengalami, diikat oleh satu ikatan pengalaman. Itu namanya habl. Di Quran disebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kalau sudah ketemu hablnya, sudah tidak akan bercerai-berai. Ya, saya mengajarkan pengalaman pada semua. Yuk, daripada kamu saya jelaskan tentang Tuhan yang tidak bisa dijelaskan, lebih bagus kamu mengalami aja sendiri. Setelah mengalami, jadi gimana sekarang? Tidak ada kata-kata lagi, ayah. Habis kata-kata saya tuh. Orang yang sudah mengalami mah habis kata-katanya. Beda yang belum mengalami, banyak bacotnya. Betul nggak? Asmaul Husna dibahas hiji-hiji. Kumaha ieu teh? Itu bukan Asmaul Husna tentang Tuhan, itu persepsi dia tentang nama itu. Ar-Rahman dibahas, Ar-Rahim dibahas, Al-Malik dibahas hiji-hiji. Betul nggak? Padahal nama itu cuma satu aja. Alami dia, semua nama ada di situ. Karena dia melampaui semua nama. Iya mandar dibahas hiji-hiji. Kumaha ieu teh? Betul nggak? Kalau yang betul-betul segitu resep. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka yang berselisih itu. Kapan? Di hari kebangkitan. Tahu hari kebangkitan? Hari kebangkitan apa? Bangkitnya kesadaran. Begitu sama-sama sudah bangkit kesadarannya, sama-sama menyadari, geningan, kurang teh sarua. Oh, ternyata kita ini selama ini ya menuhankan Tuhan yang sama. Cuman Anda dengan saya selama ini menyebut Tuhan dengan sebutan yang berbeda. Setelah bangkit mah jadi sama, tidak berselisih lagi. Makanya kalau tidak mau berselisih, sudah belajar mengalami langsung apapun itu. Yes? Jadi Bani Israel itu tempatnya di mana? Di tempat yang benar. Di tempat itu cerdas nggak? Cerdas. Menyenangkan nggak? Gitu. Nah, Bapak Ibu tuh sekarang disuruh pergi ke tempat yang benar. Lihat saya semuanya. Kalau kita menemukan tempat yang benar itu, yang disediakan semesta buat masing-masing Bapak Ibu ini, perhatikan saya. Satu, kita menemukan passion kita, bakat kita, yang dibekalkan oleh semesta pada kita. Yang kedua, kita menemukan misi Tuhan buat kita.
Dan yang ketiga, kita menemukan vocation, pekerjaan yang mulia buat kita. Pagi-pagi Senin ke Sudang. Apa? Semangat, karena apa? Mau kerja itu penuh dengan energetik, semangat. Kan dia mengerjakan yang dia suka. Ada nggak ibu-ibu yang seneng memasak? Bangun pagi ke dapur tuh, aduh menyenangkan. Ada nggak? Bapak ibu tuh jeniusnya di situ. Nggak usah jadi apa-apa, udah. Buka aja online. Pasti memasaknya dengan cinta, pasti itu. Dan orang yang memasak dengan cinta itu beda masakannya, walaupun resepnya sama. Sudah diteliti itu Bapak Ibu, sudah diteliti. Orang yang masak itu karena misi Tuhan. Karena Tuhan sedang menyiapkan dia untuk melayani orang-orang yang tidak bisa masak. Benghar. Jangan takut. Lama-kelamaan, nih lihat saya semua. Kalau dia itu kerjanya sesuai dengan passionnya, selaras dengan semesta. Yang kedua, dia bekerja karena itu misi Tuhan buat dia. Dan misi Tuhan pasti bagus. Pasti konstruktif, tidak mungkin destruktif. Yang ketiga, itu yang dijadikan dia sebagai vocation. Pekerjaan dia di kehidupan yang sekarang ini. Saksikan saya, orang yang kayak gini, lama-kelamaan menjadi sangat ahli di bidang itu. Profession. Kalau sudah ahli Bapak Ibu, dia dicari uang. Ya, tuh nerangan duit kan ya. Karena kamu nggak punya keahlian. Uang juga menjauh dari kamu. Begitu seseorang punya keahlian yang unik dan orang lain tidak bisa melakukan itu, lihat saya semuanya, dia dicari uang. Jadi dibalik sekarang, uang yang mencari kamu. Masih banyak nggak cari uang? Oke. Clear, ini clear. Mau jadi Bani Israel? Mau kembali jadi Bani Israel? Ya. Kembalilah kamu ke jalan Tuhan. Jalan Tuhan sering disempitkan menjadi agama. Padahal agama itu hanya salah satu aja. Betul nggak? Ya, jadi jalan Tuhan itu tidak sempit. Jalan Tuhan itu luas. Bahkan kita menjalani hidup ini sesuai dengan misi Tuhan lewat profesi apapun, itu jalan Tuhan buat kita. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia lain. Nah, begitu kita dicari uang, berarti sudah jadi manusia yang berguna. Gunana ta, artos kemilarian. Ta, anu hese panggih jeung duit teh eta. Betul nggak? Kejawab sekarang? Kejawab nggak? Nah, gitu. Makanya lihat saya semua. Di Quran itu ada kata-kata la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan. Bahkan dalam agama pun tidak boleh ada paksaan. Jujur ya Bapak Ibu. Anak ingusan tidak tahu apa-apa. Betul nggak? Dipaksa harus bajunya kayak apa? Dipaksa harus meyakini apa? Padahal dia masih ingusan yang tidak tahu apa-apa. Tega tuh orang tua. Bahkan anak tidak pernah ditanya. Yang penting dia mengikuti selera Bapak Ibu dan disebut saja kalau dia itu taat pada Bapak Ibu sekalipun dia menderita, disebut anak soleh. Betul? Nah, ini harus dibongkar lagi nih definisi anak soleh, ya. Cuman karena takut Bapak Ibu kalau nggak punya anak kayak gitu nanti nggak ada yang doain. Karena kamu nggak percaya, betul nggak, pada diri kamu sendiri, bergantung pada anak, betul? Nah, udah gitu doa pun nggak ngerti. Taunya Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dah, taunya begitu. Pernah nggak
membongkar rahasia doa itu. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbaini shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Padahal orang tua itu sayangnya sama kita, sudah nikah aja masih sayang. Betul nggak? Iya, bukan hanya waktu kita kecil, tapi pernah nggak ditanya, kenapa doa Nabi Muhammad seperti itu? Sama seperti saat kita makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi rezeki yang telah Engkau anugerahkan padaku. Jauhkanlah aku dari api neraka. Pernah nggak bertanya, kenapa kok urusan rezeki tiba-tiba muncul api neraka? Pernah nggak bertanya? Aman kalian mah. Yang penting setiap mau makan doa. Betul? Iya. Padahal itu doa yang sangat cerdas. Karena saat kita memasukkan makanan ke sini, hati-hati, kita memasukkan unsur baru ke dalam tubuh ini. Material baru, molekul baru, protein baru, lemak baru. Betul? Mineral baru. Kan di situ Allahumma barik lana fima razaqtana. Rezeki yang Engkau anugerahkan padaku ini membawa keberkahan buat tubuhku. Dan bisa menjauhkan kita dari api neraka. Kenapa begitu? Ada nggak orang habis makan ngomongin orang lain? Nggak berkah tuh rezekinya. Rezeki yang masuk ke dia tuh nggak berkah, malah menciptakan neraka bagi dia. Baru aja makan ngomongin orang. Harusnya berterima kasih pada orang-orang yang menghadirkan makanan itu, berterima kasih pada petani, berterima kasih pada orang yang memasak, berterima kasih pada orang-orang yang telah menghadirkan makanan yang berkah itu, berterima kasih pada ikan yang terbunuh, berterima kasih pada ayam yang harus disakiti. Mereka begitu baik pada kamu, tapi kamu tidak baik kepada alam. Habis makan, masih di meja makan, ngerumpi dan membicarakan keburukan orang. Ini makanan jadi neraka, Bapak Ibu. Kalau makanan ini berkah jadi surga, harusnya apa? Saya baru saja makan, saya punya utang karma pada banyak orang. Satu butir nasi yang saya makan tadi itu, harus kepada siapa saya berterima kasih? Saya tidak tahu siapa yang menanamnya, siapa yang menyiramnya, siapa yang memupuknya, siapa yang memikulnya, siapa yang menggilingnya. Dan sekarang sudah di depan saya. Pernah nggak begitu, Bapak Ibu? Itulah berkah rezekinya. Setelah itu apa? Dia semangat untuk melakukan kebaikan, mengembalikan semua kebaikan yang sudah dia terima. Lebih menyayangi ayam, lebih menyayangi ikan. Kenapa? Mereka telah mengorbankan dirinya sampai harus mati demi untuk menjaga kesehatan tubuh saya, supaya saya punya protein. Itu baru berkah itu. Ada nggak? Habis makan arisan, ngariung kene, betul? Pernah nggak? Mencaci maki orang, membicarakan keburukan orang, dan orang juga tidak tahu. Membicarakan politik, membicarakan kasus-kasus yang disiarkan di media sosial, padahal kita juga nggak kenal, kita nggak tahu. Betul nggak? Harusnya kamu habis makan tuh berbuat baik, baru rezekinya berkah. Gitu nggak? Coba dipelajari tuh doa-doa itu. Jangan dihafalkan terus-menerus. Pikirannya pahala, pahala, pahala. Apa sih pahala itu? Kita juga nggak ngerti. Di Quran nggak ada pahala. Di Quran adanya ajrun. Ajrun itu adalah zat, zarah, partikel. Silakan renungi kata-kata saya. Makanya Bapak Ibu, dalam agama pun tidak ada paksaan. Agama itu urusan kesadaran. Betul nggak? Semua paksaan itu pasti menyakitkan. Makanya anak-anak disuruh taat pada kita karena takut.
Karena dari kecil ditakuti neraka dan diiming-imingi surga. Di belakang kita seperti apa mereka? Betul? Anak saya punya temannya. Dia dipaksa oleh ibunya, bapaknya harus menggunakan kerudung. Di kampus dia nggak pakai kerudung. Kalau mau pulang ke rumah pakai kerudung. Saya tidak menjelekkan kerudung. Kalau dia pakai kerudung karena kesadaran, oke. Tapi karena dipaksa oleh orang tua, apalagi ditakut-takuti, ya, ajarkan manfaatnya apa pakai kerudung. Ajarkan dulu kan supaya sadar mau melakukan itu karena sadar, bukan karena takut. Pernah makan dengan saya, nangis depan saya. Mau sampai kapan kita menyiksa orang lain harus seperti yang kita mau? Betul nggak? Memaksa. Makanya kata Allah, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar, telah jelas jalan yang sesat. Karena itu barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang amat kuat yang tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, sekarang saya akan masuk sedikit. Bapak Ibu, saya menyetir satu pernyataan yang disampaikan oleh Lao Tse. Saya pernah belajar kitab To Teaching yang menulisnya Lao Tse. Ada yang mengatakan pada saya, salah satu guru saya, ya Lao Tse itu karena kamu menggunakan kata-kata Cina, tapi orang Arab taunya Lut katanya. Ya, saya nggak peduli, yang penting saya juga nggak pernah ketemu mereka, tapi yang penting saya diberi kesempatan untuk belajar nilai-nilai kearifannya. Jadi saya baca kitabnya Lao Tse, namanya kitab To Teaching, yaitu dari agama Tao. Sebenarnya Tao itu bukan agama, sebuah keyakinan di masa lalu yang telah membuat manusia itu hidupnya selaras dengan semesta. Makanya Nabi Muhammad juga pernah mengatakan, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya saya lakukan, itu kan perintah Nabi. Jadi saya udah pernah ke sana, ya, keliling-keliling sana, ya. Pulang dari sana kemudian saya punya oleh-oleh. Saya mempelajari kitab ini. Lao Tse berkata, ketika kamu mencoba mengubahnya, maka kamu akan merusaknya. Inilah kebiasaan kita. Kita tuh kan inginnya semua hal di luar diri kita harus kita kendalikan. Betul nggak? Semua hal di dalam diri kita harus diubah sesuai maunya kita. Betul nggak? Kata Lao Tse, kamu mencoba mengubahnya, maka kamu akan merusaknya. Makanya merubah itu gimana caranya Bapak Ibu? Merubah itu jangan keluar. Merubah itu ke dalam diri. Dan semua orang kalau ingin mengubah di luar, dia selalu keluar. Betul nggak? Bahkan dengan cara kekerasan. Itu merusak, itu kata Lao Tse. Jika kamu berusaha menggenggamnya, maka kamu akan kehilangannya. Lihat Bapak Ibu, kalau pasir diambil pakai tangan gini, kemudian genggam keras-keras, dia keluar dari sini. Sisanya cuma sedikit. Karena kita menggenggamnya, kita kehilangannya. Sama, kita wudhu kan airnya gini. Gini kan Bapak Ibu? Gak bisa tangan kita mengepal gini, mengepal air. Gak ada air di sini, tidak tersisa. Begitu berusaha menggenggamnya, kita akan kehilangannya. Nah, ini ada kaitan dengan kajian kita hari ini. Ya, ternyata begitu kita tidak memaksa, malah jadi menakjubkan, malah jadi dahsyat. Contoh, tidak sedikit ya di BSI ini, di Bumi Seperluas Indonesia, saya mengajarkan perubahan pada ibu bapaknya dulu.
Fokus ke situ. Dan anaknya mulai nyaman. Kok ibu saya berubah ya? Nggak usil lagi, nggak komentar lagi. Kalau ada kesalahan, memaafkan. Ya. Bahkan anak-anak dibiarkan, malah justru punya tanggung jawab. Didiknya terus menerus, malah bisa jadi kehilangan anak. Banyak anak yang memutuskan untuk pergi dari rumah. Karena apa? Terlalu keras. Dan itu Bapak Ibu, bukan 1-2 keluarga ini, ribuan yang sudah datang pada saya. Dan kita masih menggunakan pola-pola lama yang seperti itu, ya, untuk memaksa supaya mereka sesuai dengan keinginan kita. Apa yang terjadi? Mereka menjadi takut dan mereka hormat pada orang tua, hanya berpura-pura saja karena takut nggak dapat warisan. Oke, lihat sekarang. Ketika kamu mencoba mengubahnya, maka kamu akan merusaknya. Jika kamu berusaha menggenggamnya, maka kamu akan kehilangan. Jadi gimana Bapak Ibu? Yuk sekarang belajar bertindak tetapi tidak memaksa. Saya tadi mengatakan, kalau anak kita melamar kerja ke A, itu tidak diterima, nggak usah dipaksa. Yakin saja, tetap bertindak, tapi tidak memaksa. Yakin suatu saat, dia akan menemukan tempat yang benar. Yakin. Saya yakin itu. Karena sebetulnya semesta ini cuma menunjukkan jalan kepada kita, sampai kita menemukan yang luar biasa. Nah, ketakutan untuk berubah dari zona nyaman, itu yang harus disembuhkan. Kan kebanyakan takut ya, betul nggak? Iya, ada orang bekerja di sebuah tempat, gak cukup, tidak sesuai dengan aturannya, bertentangan dengan hati nurani, tapi mau pindah nggak berani. Ada nggak yang kayak gitu? Ada Pak? Banyak sekali. Tapi dia bicarakan gaji kecil, betul nggak? Tapi area wae didinya. Nah, ini Bapak Ibu memang perlu perubahan mindset. Inilah pentingnya sebetulnya pendidikan agama. Agama itu bukan menakut-nakuti, bukan ngiming-ngimingi. Agama itu harusnya agama itu mengajarkan kesadaran. Suatu saat Bapak Ibu akan tahu betapa nikmatnya ketika sholat karena kesadaran. Bukan sholat karena kewajiban, bukan sholat karena takut neraka pengen surga. Betapa nikmatnya, bisa berjam-jam kita sholat di situ. Ya, basah tuh sajadah itu. Ya. Oke. Kehidupan tidak memilihkan apa yang kita inginkan, tetapi selalu menyediakan ruang untuk belajar cara memaknai setiap peristiwa. Yang bawah bukan dari Lao Tse. Itu adalah dari saya sendiri. Lihat Bapak Ibu sini. Ternyata kehidupan ini tidak pernah memilihkan apa yang kita ingin. Tetapi kehidupan ini ya memberikan ruang kepada kita untuk memaknai setiap yang terjadi, terserah kita. Lihat saya sekali lagi, karena sikap kita terhadap satu kejadian tergantung cara kita memaknai kejadian itu. Anak saya ditipu sama temannya 3,5 miliar. Saya cuma tanya, bagaimana kamu memaknai ini? Langsung dia bilang, ya udah, berarti Ade masih bodoh. Gus. Dia terus memaknainya dengan cara yang positif. Udah, sikap dia jadi positif. Akhirnya apa? Ya, kalau kita lapor ke yang berwajib, hasilnya apa? Saya tanya, hasilnya apa? Paling juga kamu memenjarakan orang. Terus kalau orang dipenjara, kamu puas?
Akhirnya dia bilang gini, ya sudah, saya lupakan saja. Yang sudah terjadi jadi arsip saja. Dan dia berpikir tentang rezeki yang mau datang, daripada fokus pada yang sudah hilang. Betul nggak? Ya sudah hilang segitu, nanti juga kalau diurus harus ada yang dibayar lagi. Betul nggak? Belum lagi capek, bolak-balik. Ya hasilnya apa? Memenjarakan orang. Kata saya, kamu cerdas. Sikap kita tergantung kita memberikan makna pada yang terjadi. Karena apa? Hidup tidak akan memilihkan yang kita ingin. Tidak, Bapak Ibu. Ya hidup ya memilihkan yang maunya hidup saja. Makanya kita memandang dunia tidak seperti dunia adanya. Tapi kita memandang dunia sebagaimana kita memandang diri kita adanya. Kita tidak memandang dunia sebagaimana dunia adanya. Tapi kita memandang dunia sebagaimana kita memandang diri kita adanya. Makanya dunia yang sama ini kok dipandang beda-beda ya? Karena yang membedakan itu cara dia memandang dirinya. Itu yang membedakan sudut pandang itu. Makanya semua manusia tidak akan pernah memandang dunia sebagaimana dunia adanya. Semua manusia memandang dunia sebagaimana dia memandang dirinya adanya. Ada nggak yang memandang dunia penuh perjuangan? Ada nggak? Ada. Ada nggak yang memandang dunia itu mudah dan menyenangkan? Ada. Makanya kita ini ada di dunia yang sama, mengambil udara dari ruang yang sama, kita juga bertuhan pada Tuhan yang sama, waktu kita juga 24 jam sama. Kenapa ya hidup kita berbeda? Karena kita memandang dunia sebagaimana kita memandang diri kita adanya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, dunia ini hanya proyeksi dari cara kita memandang diri kita. Yes, hidup tidak akan memilihkan apa yang kamu inginkan. Berarti yang tidak kamu inginkan pun akan terjadi kepada kamu. Yes, sekarang hidup sudah membuat ruang seluas-luasnya. Tergantung cara kamu memaknai semua yang terjadi. Ketika kita memberi makna yang positif, walaupun kejadiannya tanda kutip negatif, tetap jadi positif. Tetapi kalau kejadiannya pun positif, kalau sudut pandang kita negatif, tetap aja negatif. Dan ketika kita memaknai itu negatif, reaksi kita terhadap situasi pasti negatif. Sikap kita terhadap situasi pasti negatif. Lihat saya Bapak Ibu, kalau sikap kita terhadap situasi negatif, sebetulnya Bapak Ibu sedang merusak siapa? Nah, itu. Jadi kalau Bapak Ibu marah itu sedang merusak siapa? Kalau Bapak Ibu kesel merusak siapa? Kalau Bapak Ibu merusak siapa? Kalau benci merusak siapa? Kalau dendam merusak siapa? Kalau memaafkan menguntungkan siapa? Pinter kalian tuh kalau ditanya gini. Kamarana waya tuh. Ari ngaku abdi mah alhamdulillah tos 70 tahun. Dari kelakuan gitu kene. Betul nggak? Nggak ada yang bisa diteladani. Cara bicara, cara berpikir, cara memandang. Nggak ada bedanya yang 70 dengan yang 7 tahun. Malah bagusannya yang 7 tahun. Lebih polos, lebih jujur. Betul nggak? Ini yang 70 tahun. Nyeri hatean, dendaman. Geus rek maot kitu keneh. Oh kaera.
Oke. Ketika kamu berhenti pergi, maka kamu akan mencapai. Ketika kamu berhenti mencari, maka kamu akan melihat. Ketika kamu berhenti melarikan diri, maka kamu akan ditemukan. Ini yang namanya tindakan tanpa memaksa. Ketika kamu berhenti pergi, maka kamu akan mencapai. Apa maknanya? Lihat saya, pasti nggak ngerti ini. Kita sekarang sudah hidup di sini, saat ini, seperti ini sekarang. Fakta bukan itu? Fakta. Ada siapa yang sedang bersama kita saat ini? Ada pasangan? Ada. Dengan segala keunikannya. Ada anak? Ada. Ada peristiwa? Ada. Ada berkah? Ada. Ada rumah? Ada. Ada mobil? Ada. Punya baju? Punya. Tetapi ini pergi terus. Pergi kemana biasanya? Pergi itu kalau ke masa lalu pasti ke masa depan. Apa yang terjadi? Suka bilangnya begini, ya mudah-mudahan saya dapat yang lebih baik lagi. Tuh, itu bahasa ego itu. Bahasa ego. Berarti sebenarnya dia tuh sedang tidak menerima saat ini. Cuma dibungkus dengan mudah-mudahan. Mudah-mudahan lagi. Betul nggak? Akan lebih baik lagi. Apalagi mudah-mudahan nanti. Nanti itu masa depan, belum tentu hidup kamu besok. Kenapa kita tidak bisa melihat kesempurnaan itu ya saat ini? Orang yang bersama saya hari ini, anak-anak saya, pasangan saya, tetangga saya, kolega saya, rumah saya, mobil saya, sudah sempurna dan sudah selesai. Luapkan rasa syukur, luapkan rasa cinta, luapkan rasa berkelimpahan, hidup di rasa itu. Tidak usah minta apa-apa lagi. La in syakartum la azidannakum. Katanya pengen otomatis semuanya datang, tapi kita nggak ngerti cara mendatangkannya. Cuma gitu aja. Hiduplah di sini saat ini seperti ini. Kamu rayakan semua berkah yang datang saat ini kepada kamu. Selesai. Ketika kamu berhenti pergi, kamu akan mencapai. Betul nggak? Mencapai nggak saat itu? Mencapai. Apa sih tujuan hidup? Ya tujuan hidup itu kita merasakan hidup saat ini. Kan tujuan hidup itu hidup. Kita itu sudah bisa mencapai tujuan hidup. Faktanya kita sudah hidup. Kapan hidup? Saat ini. Masih mikir tujuan hidup. Yang memikirkan tujuan hidup itu kan berarti yang belum hidup. Ngerti nggak ini? Sok-sokan aja. Pak Ustadz, mohon maaf, mohon dijelaskan tujuan hidup. Takut si eta dijelaskan deh. Kalau saya mau ditanya tujuan hidup, ari marana teh paraeh gitu. Kalau saya mau ditanya tujuan hidup begitu aja. Orang yang ingin kaya, berarti sekarang belum kaya. Orang yang pengen hidup, berarti belum hidup. Isa kita masih hidup, masih mikir kan tujuan hidup. Tujuan hidup tuh ya hidup. Kapan hidup? Sudah mencapai tujuan gak kita sekarang? Makanya nikmati semua yang ada sekarang. Mau apa lagi kamu? Saya pengen pasangan saya lebih bagus dari ini. Geus nyahong kita geus aya nu leuwih halus.
hukum semestanya, kalau kamu menolak yang kamu tidak suka hari ini, maka kamu juga nanti akan ketemu yang sama atau lebih buruk dari itu. Jangan mimpi. Ini ngerti nggak dari tadi saya ngomong? Ya syukur atau ngerti. Ketika kamu berhenti pergi, maka kamu akan mencapai. Itu maksudnya. Yes? Sudah mencapai sekarang? Sudah. Hati-hati ya. Buang kata-katamu yang sering mengatakan, saya ingin kaya. Mal benghar, mal gitu mah. Sekarang saya sudah kaya. Sekarang saya sudah sehat. Sekarang saya sudah berkelimpahan. Sudah. Awas, jangan cuma ngomong. Rasakan rasa berkelimpahan itu di dalam dirimu. Rasakan. Tubuh kita akan menjadi magnet yang menarik berlimpahan baru tanpa batas. Itu namanya kita sadar kalau kita ini punya potensi yang tanpa batas. Ketika kamu berhenti mencari, kamu akan melihat. Lihat saya semuanya. Kita tidak bisa melihat rumah dengan segala kemewahannya, tidak bisa melihat mobil, tidak melihat istri yang mendampingi dengan cantiknya, karena kita masih mencari. Eta sakitu geus geulis. Karena mencari terus, malah menang nu pesek. Betul nggak? Tanu seripang tarik nanti pengalaman. Ini kata-katanya sederhana nggak Bapak Ibu? Tapi saya coba bedah supaya ngerti. Ketika kamu berhenti mencari, maka kamu akan melihat, loh, ternyata anak saya ini hebat. Ternyata pasangan saya ini adalah luar biasa. Ternyata rumah saya ini luar biasa. Ternyata mobil saya ini luar biasa. Mobil saya ini, ya. Kalau disalib ada lagi. Disalib ada lagi. Oh, berarti mobil saya ini mobil yang paling cepat. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Ada nggak yang mobil disalib? Eta deui aya deui aja. Ada nggak mobil? Waduh, berarti mobil saya ini mewah. Betul nggak? Aya di mana-mana. Kalau mobil saya itu yang Jaguar disalib udah aja. Mobil kalian disalib, aya deui, disalib aya deui. Kan mewah itu. Betul nggak? Begitu kamu berhenti mencari, kamu akan sampai. Ini nih, kebiasaan mencari ini. Mencari yang lebih baik, mencari yang lebih sempurna. Betul nggak? Mencari yang membahagiakan, mencari moal kapanggih moal. Kenapa? Hirup aja cantang tuh, aneh teh. Betul nggak? Besok kalau rumah saya udah bagus, saya akan undang teman-teman saya moal boga, maneh. Nu bakal boga imah alus, mah yang sudah bersyukur dengan rumah yang sekarang. Terima kasih Tuhan, rumah ini mewah bagiku. Nah, rasa berkelimpahan itu tidak selalu rumahnya harus bagus saat ini. Walaupun rumahnya saat ini biasa-biasa saja, rasa berkelimpahan dengan rumah itu ada di sini, kamu berbakat punya rumah bagus. Dengerin saya. Yang suka sugan we jaga orang boga imah alus, moal boga saya tam. Moal, mimpi kairah oge. Kenapa? Karena dia saat bicara begitu, di dalam dirinya ada rasa kekurangan. Kekurangan menarik kekurangan, like attracts like. Itu hukum tarik menarik. Ini sains. Ketika kamu berhenti melarikan diri, maka kamu akan ditemukan. Suka melarikan diri? Suka kalian itu? Melarikan diri dari situasi yang kamu nggak sanggup. Melarikan diri dari situasi yang kamu nggak suka.
Kamu pikir kamu dengan melarikan diri yang kamu tidak suka itu selesai? Tidak. Kamu akan selalu ditemukan oleh siapa? Oleh yang kamu tidak suka itu. Aya di dieu deui. Ada yang konsultasi sama saya. Alhamdulillah ya, saya baru saja seminggu yang lalu udah divorce. Naon divorce teh? Asa teu ngalalarti. Ini pakai bahasa Inggris. Pisah kata saya. Iya. Apa perasaan kamu sekarang? Lega. Karena kamu berpisah. Cerita. Semua yang tidak dia sukai. Selamat ya. Kamu nanti akan ditemukan lagi oleh yang kayak gini. Dikiranya konsultasi dengan saya enak. Dibalikan oleh saya semuanya. Ya, itulah kita ya, kadang-kadang sering melarikan diri. Ketika kamu berhenti melarikan diri, maka kamu akan ditemukan. Begitu kita berhenti melarikan diri dari yang tidak diinginkan, sudah selesai. Tapi ketika kamu melarikan diri dari situasi yang tidak diinginkan, kamu akan selalu ditemukan oleh yang tidak diinginkan. Tuh kan, maneh di dia deui cek kurang oge. Betul enggak? Itu kata yang tidak diinginkan itu akan begitu. Bapak Ibu, saya udah banyak memberikan ilmu nih ya. Aduh Bapak Ibu, jangan banyak-banyaklah dengerin kajian saya. Satu statement ini aja dilakukan, udah menakjubkan. Coba, ketika berhenti pergi, kita mencapai. Ketika berhenti mencari, kita akan melihat semua jadi indah, mewah ternyata. Cuman karena kita mencari terus, mencari yang enggak ada. Kan kalian kalau mencari yang enggak ada lagi lebih aneh tuh. Alhamdulillah ya guru, saya udah ketemu ya guru. Memang nak naon maneh ka dia? Saya ini sudah lama mencari Allah. Wah, tambah aneh deui. Menurut kamu Allah ada enggak? Ada, ayah. Nah, ada tayangan kene. Lieur sama ya. Kalau mikiran jeleman gitu, asa pang benerna mencari Tuhan. Betul enggak? Makanya ada sinetron para pencari Tuhan. Iya sinetron, bingung saya mah. Kan kalau kamu mencari itu pasti yang enggak ada. Cincin enggak ada, kamu cari. Betul enggak? Suami enggak pulang-pulang, kamu cari. Ya toh? Ini mencari Allah. Makanya saya tanya, menurut kamu Allah ada enggak? Ada ya. Kenapa kamu mencari? Kalau sudah ada tinggal ditemui aja. Bahasanya ganti, bukan mau mencari, mau bertemu. Kan itu bahasa Quran. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kan itu Qurannya begitu. Tidak ada barang siapa yang mencari Tuhan, enggak ada di Quran. Mencari. Ya. Begitu berhenti mencari, kamu akan melihat. Begitu kita berhenti mencari Tuhan, langsung kita duduk dan hening. Ternyata Tuhan ada bersama saya. Jejaknya saya rasakan lewat napas saya. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Dan itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Coba. Saat kamu tidur, matamu tertidur, telinga tertidur, mulut tertidur, tangan tertidur, kaki tertidur. Satu yang gak ikut tidur, nafas. Karena kita berhenti mencari, sadar, oh, yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk itu adalah ada bersama saya. Jejaknya saya rasakan. Begitu dekat
lebih dekat daripada urat nadi leher saya. Tuh, kan mulai sadar. Begitu kita menyadari napas saja, bebas rasa takut, bebas rasa khawatir. Makanya orang-orang meditasi kan ngajarkannya sederhana aja. Mindfulness, sadari napas masuk, sadari napas keluar. Itu kata-kata sederhana. Tapi itu tuh ajaran luhur yang tidak akan pernah lapuk di telan zaman. Tapi kita kadang-kadang mencari yang aneh-aneh. Belajar spiritual, mencari sensasi. Ya, mencari keajaiban, mencari kesaktian, disebut spiritual. Ikan aja bahagia jadi ikan, burung aja bahagia jadi burung. Manusia tidak bahagia jadi jelema. Kumaha ieu teh? Ya, saya suka ngobrol tuh sama ikan. Saya punya ikan koi besar, kasih sama Pak Jaka belakang. Pak Jaka, ikannya sekarang udah bisa udah bisa. Karena sekarang sudah dipisah-pisah ikannya. Udah bisa belok Pak Jaka, udah bisa gitu. Saya suka ajak ngobrol, lihat. Berbahagialah kamu. Jadi ikan, ya. Tidak ada cemasnya, tidak khawatir. Kamu mikirin cicilan, ya kan? Ya. Kasih lihat kalian tuh di sini, aduh. Lihat ikan tuh malah damai gitu ya, daripada lihat kalian. Badannya di sini, pikirannya di mana? Ada di sini, tapi ada di sana. Ada di saat ini, tapi sedang di masa lalu atau di masa depan. Beda jeung lauk. Ikan mah ya, yes, ya di sini saat ini seperti ini. Bahagia aja. Bertindak tanpa memaksa adalah tanda sebuah kecerdasan, tanda sebuah kedewasaan. Itu kata Lao Tzu. Itu tanda sebuah kebijaksanaan. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, coba bertindak itu tidak usah memaksa. Kalau ada yang menghalangi, udah baca aja. Oh, saya terhalang di sini, yakin Allah membukakan pintu yang lain yang lebih bagus. Gitu aja. Saya pernah buka bengkel, Bapak Ibu, bangkrut. Beternak ikan nila di Subang tuh. Belajar dulu di IPB. Sampai sama saya, istri saya ketemu saya aneh. Karena wajah saya penuh dengan gigitan nyamuk. Ya di Parung tuh belajar ngawinin ikan. Alhamdulillah nggak pernah panen ikan nila itu. Saya salah mengamalkan ilmu dari dosen saya waktu di IPB. Kata dosen saya gini, kalau ingin sukses ikan nila, ini kalau ini kolam kamu, katanya begini, kamu harus naruh di sini ada sesajen. Ya sesajen itu macam-macam tuh, ada kelapa muda, ada roti, ada macam-macam lah sajennya itu. Sebelah mana lagi? Saya bilang, Prof, sebelah sini taruh satu lagi, sebelah sini taruh satu lagi, satu lagi. Ini yang ngomong kan profesor. Jadi saya juga ada curiga sama dia, ini bener nggak? Ya semua serius, kalau saya nggak serius, ini kayaknya mulai nggak bener nih. Tapi sejam sekali sajennya kamu tengok, ngerti maksudnya? Sejam sekali sajennya kamu tengok. Berarti dalam 24 jam
Saya nengoknya harus 24 kali kan, bener nggak? Pantas sukses. Mulai nu maling laukna. Betul? Kalian lambat ya ngertinya? Kalian pasti fokusnya sajian ini pasti, padahal fokusnya dosen saya itu sejam sekali kamu tengok. Betul nggak? Iya, lah saya nanam ikannya udah seminggu sekali. Alhamdulillah tiap mau panen udah nggak ada. Tapi saya tidak menganggap itu buruk. Udah, saya bilang sama istri saya, sekarang saya mau ganti banting setir, ngawinin ikan lele, belajar lagi ya, bagaimana cara nyuntiknya. Lele Dumbo itu nggak bisa kawin, bu, nggak bisa kawin, nggak ada nafsu. Dia baru nafsu kalau disuntik, tapi disuntiknya itu harus dari bagian dari otaknya ikan mas. Jadi kalau lele itu 2 kilo badannya, betinanya harus disuntik dengan ya bagian dari otaknya ikan itu, yang ikan masnya ukurannya harus 2 kilo juga. Belajar tuh. Ya, alhamdulillah saya gagal di situ ya. Nyuntiknya aja nggak bisa. Udah matiin ikan mas berapa kali ya. Disuntik lelenya malah mati, bukan kawin. Udah. Jadi saya cuma percaya, oh ini bukan jalan saya. Gitu. Ya tetap saya ngajar di universitas. Karena ngajar itu adalah kesenangan saya. Ya cuman saya tidak bisa bikin laporan. Ya, laporan-laporan nggak pernah dikerjakan. Makanya ngajar aja, senangnya ngajar kok. Nah, sampai akhirnya saya menyadari ini. Oh ternyata begitu saya tidak memaksakan saya harus menjadi siapa. Saya menjadi diri saya saja apa adanya. Bapak Ibu, luar biasa. Hidup itu gratis semuanya. Gratis. Saya pernah nyicil mobil satu, Bapak Ibu, ya. Itu kerjanya tuh jam 5 pagi sampai jam 11 malam itu. Selama 5 tahun. Nepi kapunah. Saya mikir, apa sesusah ini hidup gitu. Karena di otak saya masih ada paradigma seolah-olah hidup itu kerja keras. Kalau ingin sesuatu harus kerja keras. Saya sekarang sudah tidak percaya lagi peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Gak percaya. Masa untuk senang teh harus sakit-sakitan wae. Betul nggak? Itu jadi paradigma bahaya, betul nggak? Jadi ketika kalian sakit-sakitan itu tenang ya. Ini kan baru berakit-rakit ke hulu ya. Berenang ke tepiannya acan, sugan lagi, betul nggak? Ya, sugan we isuk air rezeki moal aya. Betul nggak? Ternyata kuncinya dibalik oleh saya. Saya menciptakan hukum akibat sebab. Jadi sekarang saya tidak pernah berpikir saya akan punya beras kalau saya punya uang, enggak. Ya udah, rasakan aja beras sudah ada. Kan tidak selalu pakai uang untuk adanya beras. Betul enggak? Kemarin dari Kerawang ada yang ngirim beras. Tiba-tiba aja dari Kerawang habis, dari Subang ada yang kirim beras. Kok ada orang ingat saya ya, panen ya, ada dari Jelekong juga tempo hari, ayah hayang karaosan tuh. Padahal saya juga tidak berpikir. Ya cuman saya berpikir, ya udah beras pasti ada. Jadi tidak pernah saya mengaitkan sesuatu selalu dengan uang. Ya ciptakan aja akibatnya. Sebabnya ternyata bukan urusan kita. Yang menjalani hidup seperti biasa aja, bertindak tanpa memaksa. Ada aja. Nah, ini rahasia yang sangat mewah Bapak Ibu. Saya bagikan gratis. Dan semua yang saya bicarakan itu pengalaman. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Keren hidup itu. Keren. Dan sekarang begitu banyak, ribuan orang mulai mencoba. Oh, saya baru sadar. Begitu dibuang paradigmanya. Makanya sudah jelas kan, begitu kita masih memaksa, kita di zona force. Nilai kita di bawah
Begitu kita masuk ke zona power, ternyata benar kata Deepak Chopra, sedikit saja tindakannya, hasilnya luar biasa. Dulu saya baca buku The Future of God, waktu kesadaran saya belum di sini, saya nggak percaya sama Deepak Chopra. Pernah dengar buku The Future of God? Pasti kalian baca itulah, doa-doa mustajab pasti. Gak tertarik lihat The Future of God, mana bahasa Inggris deh, betul? Ternyata di buku The Future of God itu saya menemukan 7 inti kehidupan. Saya baca berlembar-lembar. Dari yang 7 itu salah satunya adalah sedikit tindakannya, hasilnya tanpa batas. Memang kata-katanya singkat Bapak Ibu, tapi untuk itu, mewujudkan itu, memang ada beberapa hal yang harus dipelajari, tapi itu tidak sulit. Dan yang saya lakukan dari The Future of God itu, kan The Future of God itu masa depan Tuhan. Saya juga nggak ngerti kenapa buku itu judulnya Masa Depan Tuhan. Udah nggak pedulilah, mungkin itu supaya laku aja bukunya. Saya cuma pelajari dalamnya aja. Bapak Ibu, saya kehilangan rumah 5 gara-gara apa? Gara-gara saya mempertahankannya. Saya kehilangan uang banyak gara-gara saya mempertahankannya. Ketika saya mencoba mempertahankannya, kan saya jadi merasa memiliki. Setelah itu saya takut kehilangan. Gara-gara takut kehilangan, luar biasa, hilang semuanya. Bapak Ibu, saya pernah di titik itu. Sampai saya punya uang tinggal satu-satunya tabungan saya, memang harus habis. Saya beli mobil baru waktu itu, ya, saya mau tahun baruan, anak saya masih 1 waktu itu. Ada orang datang malam-malam, ibunya sakit, mau pinjam mobil saya. Saya bilang, kenapa ke sini bukan ke rental aja? Ternyata dia sudah telepon ke banyak rental, ini mau tahun baru nih, habis mobil rental. Saya dengan istri saya sepakat untuk tidak tahun baruan bersama anak, dan mobil ini saya serahkan sama dia. Alhamdulillah sampai sekarang gak balik lagi Bapak Ibu. Saya ini sedang bicara Bapak Ibu, begitu kita mencoba mempertahankan yang ada, perhatikan, seperti tadi kita menggenggam pasir, menggenggam air, kita akan kehilangan. Dan saya sudah merasakan omongannya Lao Tse itu. Saya kehilangan semua yang saya pertahankan. Makanya saya ganti setelah itu, berbagi. Berbagi. Jadi kalau punya uang, ya berbagi. Yang luar biasa itu ketika berbagi, tidak merasa ada yang berkurang, itu cepat sekali itu peningkatannya itu. Jadi saya stop mempertahankan yang ada, diganti dengan berbagi. Dah. Saya bilang sama istri saya, ini rezeki kita ini udah banyak, yuk kita ke Cibadak. Beli beras, beli apa aja, kantongin, masukin mobil, bagi aja dimanapun. Begitu kita berbagi tanpa berharap apa-apa, begitu kita berbagi dari rasa berkelimpahan, lihat saya semuanya, orang yang berbagi dan berharap dapat balasan, dia itu orang miskin yang sedang bertransaksi. Kali aja dengan berbagi dia dilipat gandakan. Ini adalah ilmu bangkrut Bapak Ibu. Jangan percaya sama orang yang berbicara, ya, keluarkan sepeda motormu nanti diganti mobil. Kalau kamu keluarkan sepeda motor bukan dari rasa berkelimpahan, rasa berkecukupan, dan kamu sedang transaksi karena ingin mendapatkan pelipat gandaan rezeki, kamu akan bangkrut. Hukumnya sederhana. Tidak ada pemberian buat orang lain. Karena semua pemberian itu pada dasarnya
adalah untuk diri saya. Dan saya mengamalkan ini sejak lama. Termasuk waktu saya kehilangan rumah itu, saya sedang membuat masjid ini, Bapak Ibu. Sendiri saya bikin masjid ini. Cari orang yang mau bersama dan mau berbagi, ternyata tidak mudah waktu itu. Mulai dari tidak punya tanah sama sekali, sampai ada tanah 2000 meter ini, sampai membangun masjid ini. Ternyata disitulah saya diajarkan oleh semesta. Begitu kamu tidak ada keraguan lagi saat kau berbagi. Makanya saya mengajarkan Bapak Ibu, mari kita hidup di rasa berkelimpahan. Biarkan yang di luar kayak apa, tetapi di dalam jaga di rasa itu. Ini aneh Bapak Ibu, bisa bikin masjid sebesar ini. Atapnya beton semua, tidak ada kayu. Kalau Bapak Ibu nanti ke sini lihat tuh ke atas, beton semua, nggak ada kayu. Semuanya saya buat dari beton. Atapnya, nggak ada kayunya. Yang dari sini melihat mungkin ya, lihat. Berbagi. Keren banget itu. Itu saya dapat inspirasinya dari buku The Future of God itu. Makanya saya sering berterima kasih sama Deepak Chopra karena dia sudah membuka pikiran saya. Bapak Ibu, saya juga pernah baca itu yang ya rojak itu. Ya rojak. Hilang rumah saya 5. Ada yang ngajarin sih baca ya rojak aja katanya. Saya ngikut aja pakai tasbih. Ya rojak, ya kadang-kadang ketukar sama rujak kadang-kadang. Coba ya. Bertindak tanpa memaksa itu adalah tanda sebuah kecerdasan, tanda sebuah kedewasaan, tanda sebuah kebijaksanaan. Berarti kalau dibalik, kalau kita bertindak selalu maksa ingin semua hal sesuai yang kita mau, berarti kebalikannya dari yang tadi. Bukan kecerdasan berarti, itu kebodohan. Bukan kedewasaan, itu kekanak-kanakan. Bukan kebijaksanaan, tapi itu adalah kesempitan, kefasikan. Mengetahui batasan adalah sebuah kebijaksanaan. Kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Jadi kembali lagi saya menggunakan apa kata Gus Dur. Ada 2 masalah di semesta ini. Satu masalah yang dapat diselesaikan. Karena dapat diselesaikan berarti bukan masalah. Jadi nggak usah dipikirkan. Nah, ada yang kedua, ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Apalagi ini, karena tidak dapat diselesaikan, bukan masalah. Jadi nggak usah dipikirkan. Ada nggak masalah kalau begitu? Ternyata masalah itu nggak ada. Karena kita suka memaksa, seolah-olah ada solusi terhadap masalah. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Bisa jadi solusi yang ditawarkan untuk sebuah masalah itu adalah masalah baru. Suka ada kan di pengajian curhat, tanya, jawab. Karena dia punya masalah. Ada nggak yang ngejawab? Dan dia anggap itu solusi. Padahal jawaban dia ini sudah masalah baru bagi dia. Ngerti nggak? Yang penting kan tanya jawab. Karena apa Bapak Ibu? Ngerti maksud saya? Yang nanya orang, yang ditanya di sini, kan dia juga tidak mengalami yang dialami dia. Kok dia berani-berani
ngasih solusi terhadap sebuah masalah yang dialami dia, kan dia nggak ngalamin, nggak ngesok tahu itu. Nih saya kasih tahu, makanya jangan terlalu banyak bertanya. Dan kalian menganggap setiap pertanyaan itu jawaban, bukan. Itu pertanyaan baru. Betul nggak? Makanya kalau ngaji, belajar mengalami aja. Ya. Kalau murid-murid saya tanya, ayah, saya ingin mengenal jati diri. Yuk, praktek. Saya coba, setelah dipraktekkan, coba kamu sharingkan ke teman-teman kamu, pengalaman kamu. Cuman hangat-hangat air mata aja, mulutnya tertutup. Tidak bisa. Itulah kita sudah sampai pada laisa kamislihi syai'un. Kalau masih dijelaskan, diterangkan, berarti itu bukan laisa kamislihi syai'un. Jangan tertipu oleh orang yang menjelaskan Tuhan. Yang dijelaskan oleh dia bukan Tuhan. Itu adalah tafsir dia terhadap Tuhan. Itu adalah persepsi dia terhadap Tuhan. Bahkan sebenarnya dia sedang menciptakan Tuhan buatan dia sendiri yang sedang disampaikan pada banyak orang. Cuman karena semuanya subhanallah, masya Allah, belum ngerti sudah subhanallah, belum ngerti sudah masya Allah, betul nggak? Ya itu, ya udahlah, makanya biasa-biasa aja ya. Tepuk tangan buat semuanya. Udah siap bertindak tanpa memaksa? Sudah siap untuk mengikuti tarian semesta? Kalau kalian ikut tarian semesta, jangan memaksa. Kata Allah, bukan itu, ikuti aja. Bukan itu, kata Allah, ikuti aja. Bukan. Sampai suatu saat kita akan berhenti. Itulah, kita akan menemukan tempat yang benar. Saat itu kalian jadi Bani Israel. Yunus ayat 93. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.